Bea Cukai biaya operasinya kita tambah supaya lebih banyak aktif menangkap penyelundupan maupun kecurangan bisnis lain di Indonesia. Masih mau nanya lagi? Masih ada. Masih Pak. Kamu udah tadi. Pak, persiapan besok gimana Pak? Besok nota keuangan Pak. Ya udah kita tunggu presiden bicara apa besok presiden tuh. Besok Bapak mau pakai baju apa Pak? Apa? Ada pakai baju adat gitu nggak sih Pak besok? Mau pagi nggak ya? Iya. Pakai adat nggak? Enggak kan? Apa? Apa pakai adat? Adat apa Pak? Benar di sana. Kan di istana. Enggak besok enggak kan? Besok kan? Besok pakaian PSL biasanya sih di DPR. Pak, soal penambahan layar cukai rokok ini kan Bapak bilang Agustus, tapi belum juga itu Pak. Nah, itu kenapa sih Pak emangnya? Kita sibuk Sekarang sama belum APBN juga. kemarin masih sibuk itu diskusi APBN. Sekarang udah selesai mungkin begitu mereka nggak itu kita akan ada mereka. Tapi tahun Tarifnya ini, berapa Pak? Tahun ini tarifnya belum bisa diumumin kan masih diskusi sama DPR dulu. tapi DPR bilang katanya belum pernah ada Belum bahasan ada yang soal itu kesana. sama Bapak gitu. Belum ada pembahasan tapi kita ada bicara kita akan minta waktu untuk diskusi. Kan tentunya mereka yang minta dulu masih ke kami kata ya udah saya datang ke mereka. Pak, kalau cukai MBDK Pak tahun depan jalan nggak sih Pak? Soalnya kan tahun ini ditunda ya. Cukai apa? Cukai MBDK minuman Minuman berkemanis. bermanis. Oh MD itu. Minuman. Minuman manis dan kemasan Pak. Masih sedang dibahas, ya. Tapi masuk dalam perhitungan APBN Pak di Tidak. 2020. Enggak ya? Pak, Kalau ada ya upside potensial. Pak, evaluasi kinerja Bea Cukai berapa kan belakangan ini lagi sering ada penindakan kemarin part-part motor ilegal, terus rokok ilegal, terus sekarang emas itu gimana Pak? Lu ngomong gue jadi batuk. Capek ya Pak? Dari Cikarang ini Oh, lagi sih lah. nonton dari acara langsung sini ya Pak. Gimana Pak evaluasi Bea Cukai Pak? Kemarin kan lagi banyak penindakan tuh Pak. Jadi emang Bea Cukai biaya operasinya kita tambah supaya lebih banyak aktif menangkap penyelundupan maupun kecurangan bisnis lain di Indonesia. Tambah berapa Pak? Ada buat cukup lah. Per tahun ini Tahun ini miliaran Pak. ya Nunggu miliar, kami nomor. 1 miliar sih lebih sih. Tapi itu tambah jumlah yang cukup. Pak air. Pak, Jadi air, Pak ini Kejagung Kan baru begini, kan masyarakat sering nuduh Bea Cukai kerjanya jelek itu. Jadi ini kita perbaikan, Bea Cukai sedang menunjukkan bahwa mereka bisa memperbaiki diri dan hasil ini kan terlihat bahwa ada perbaikan kerja yang signifikan dari Bea Cukai, dari tangkapan maupun dari pendapatan yang sudah mulai tumbuh sekarang. Rokok gelap juga sudah berkurang secara signifikan walaupun masih ada ya. Tapi begitu nanti layer baru disetujuin, nah ada lagi rokok gelap. Kalau rokok gelap nanti kita akan betul-betul perusahaan-perusahaan yang masih melakukan itu. Bapak dari Kejagung Pak Kejagung, ada Pak, baru aja nangkap nangkep dua dua ASN pegawai Pak pajak, pajak terkait dengan PAP pricing. Kemarin TPL Pak. Transfer pricing Transfer PT pricing. Toba Pulp ini gimana Pak? Soal Bapak bilang kan udah bersih-bersih DJP gitu. Sekarang kenanya pajak nih Pak. 2 orang lagi. Oh, ini kan case yang lama kan ya. Case lama berkembang ketangkep yang itu ya. Saya pikir pasti nggak bisa 100%. Yang jelas kita peringatkan pegawai pajak bahwa ke depan nggak bisa sembarangan lagi karena kita diawasi oleh semua aparat penegak hukum. Tetap didampingi gitu nggak Pak? Ya pasti dampingin. Tapi nanti kan defense-nya tergantung. Tapi kalau nggak didampingin kan lucu. Dia kan kerja di pajak, itu masa nggak dampingan keuangan. Tapi nanti kita nggak ikut campur. Saya nggak ikut campur, saya biarin aja. Sesuai dengan berjalannya sidang di pengadilan. Pak soal 240. Pak, tapi ada di KPK juga dapetin pegawai pajak juga Pak. Di Malang ada temuan emas juga itu Pak. Mungkin ada warning nggak sih Pak? Udah dari dua tempat pegawai pajak Pak. Di KPK di Malang Pak ada temuan oknum pajak itu juga ada temuan emas Pak dari temuan KPK. Seki. Oh ya biar aja kita proses Itu ada warning nggak sih Pak dari Pak Bubeni kan satu dari Kejagung udah ngungkap, sekarang KPK ngungkap gitu Pak. Ada warning dari saya warning ke anak buah saya selalu ke depan kerja dengan lebih hati-hati. Tapi yang kita lihat case-nya berapa sih dari jumlah kerja mereka pasti relatif kecil karena sebagian besar sudah
ikut track yang kita arahkan. Pak, anggaran Kopdes 240 triliun itu Bapak ngambil pos dari mana, Pak? Pak, ambilnya pos dari mana, Pak? Soal 240 T itu. Hah? Pak, soal. Terima kasih Pak. Di Pak Luhut. Yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer tipe A Tanjung Priuk. Para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk, Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang mewakili, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia atau yang mewakili, serta yang saya hormati rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media untuk pelaksanaan konferensi pers pada siang hari ini. Dan mungkin juga saya mohon maaf dengan suasana yang panas. Jadi saya melihat semangat dari teman-teman pers ini bukan main. Ya, dengan situasi yang panas ini bisa ataupun berkenan mengikuti siaran pers ini. Pada kesempatan siang hari ini kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini.